Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Dian. Di video kali ini, Kak Dian akan membahas tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Di video kali ini, yang akan kita bahas adalah pengertian teknologi produksi pangan, jenis-jenis makanan yang dihasilkan dari teknologi produksi pangan, manfaat penggunaan teknologi produksi pangan. Perlu adik-adik ketahui, Indonesia kaya akan kacang kedelai, jagung, dan kelapa yang merupakan hasil pertanian. Selain itu, ada susu, daging, dan keju yang merupakan hasil peternakan. Semua itu merupakan bahan pangan yang biasa kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, bahan pangan tadi sangat mudah membusuk, sedangkan makanan busuk harus kita buang. Semua bahan makanan tadi dan hasil panen harus segera kita olah. Nah, kita membutuhkan teknologi pangan untuk mengolahnya menjadi makanan baru yang tahan lama. Nah, apa yang dimaksud dengan teknologi pangan? Yuk, kita cari tahu. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan, untuk menghasilkan makanan baru, dan mencegah makanan supaya tidak cepat membusuk. Jenis-jenis makanan yang dihasilkan dari teknologi pangan. 1. Tempe. Siapa yang di rumah suka makan tempe? Nah, tempe merupakan salah satu produk hasil teknologi pangan yang paling terkenal di kalangan masyarakat di Indonesia. Makanan ini merupakan hasil bioteknologi konvensional yang dibuat melalui proses fermentasi kedelai oleh jamur dari genus Rhizoporus. Yang kedua, roti. Roti ini juga dihasilkan dari teknologi pangan yang melalui teknik fermentasi dengan tambahan ragi yang di dalamnya terdapat jamur Saccharomyces cerevisiae. Jenis jamur ini memanfaatkan kandungan glukosa dalam tepung sehingga bisa menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut akan tetap berada dalam adonan, membuat adonan roti mengembang dan memiliki tekstur yang ringan. Makanan yang ketiga adalah yogurt. Yogurt merupakan minuman yang menyegarkan dan sangat baik untuk pencernaan kita. Yogurt dihasilkan dari fermentasi bakteri Streptococcus thermophilus, Streptococcus lactis, dan Streptococcus bulgarius. Ketiga bakteri tersebut mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Meningkatnya kondisi asam pada usus akan menimbulkan pendagihan. Makanan yang keempat adalah keju. Hampir semua orang suka dengan keju. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah suka juga dengan keju? Nah, keju juga sama seperti yogurt. Keju juga merupakan turunan produk berbahan susu yang mengalami proses fermentasi. Nantinya, susu bebas bakteri ini akan dicampurkan dengan enzim renin yang berasal dari usus hewan mamalia. Efeknya, susu akan menggumpal. Nah, gumpalan susu inilah yang akan diperas dan dipadatkan, yang hasilnya kita kenal dengan nama keju.
Makanan yang kelima yaitu terasi. Terasi lebih dikenal sebagai bumbu dapur. Terasi merupakan bumbu dapur yang menyedapkan masakan dan termasuk ke dalam hasil teknologi pangan. Terasi dihasilkan dari proses fermentasi ikan atau udang. Hasil fermentasi ikan dan udang akan berubah menjadi pasta merah kecoklatan yang mempunyai aroma khas. Pasta inilah yang kemudian dicetak dan dikemas menjadi terasi. Manfaat teknologi pangan. Nah, adik-adik, apa saja manfaat teknologi pangan? Yang pertama, meningkatkan kreativitas produsen. Yang kedua, mengawetkan hasil pangan. Bahan-bahan pangan yang diolah dengan teknologi pangan tidak cepat membusuk dan lebih tahan lama. Yang ketiga, menghilangkan penyakit dari makanan. Yang keempat, meningkatkan nutrisi dari pangan. Yang kelima, mengurangi kerugian sisa bahan pangan. Yang keenam, praktis dalam menyantap bahan makanan. Terakhir, yang ketujuh, meningkatkan pendapatan produsen dan juga pekerja. Contohnya, para petani dan nelayan. Sekian dulu pembahasan video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.